terintegrasi. Tarif Rp1 ini pun disambut baik oleh warga. Kawasan integrasi CSW Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tampak lebih ramai dari biasanya. Bukan tanpa alasan, ribuan warga antusias memanfaatkan tarif khusus Rp1 untuk menggunakan transportasi publik. Kebijakan ini berlaku untuk layanan MRT, LRT, dan Transjakarta sejak tengah malam hingga akhir jam operasional. Selain sebagai bentuk apresiasi, program ini diharapkan mendorong warga beralih ke transportasi umum yang kini terintegrasi dan nyaman. Pas di tap keluar ya? Ya, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Hadisti di halte Transjakarta CSW Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selamat siang, Hadisti. Seperti apa antusiasme masyarakat terkait tarif Transjakarta Rp1 hari ini? Iya, selamat siang Priska dan juga pemirsa. Suasana berbeda memang terasa nih di halte CSW Transjakarta yang berada di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan nih. Warga atau pengguna transportasi umum ini terlihat semangat dan juga antusias nih untuk melakukan tapping di pintu masuk halte Transjakarta ini. Kenapa? Karena pasalnya pada hari ini diterapkan tarif spesial senilai Rp1. Nah, program ini merupakan kado spesial dari Pemprov DKI Jakarta untuk warga atau pengguna transportasi umum sekaligus juga untuk memperingati Hari Transportasi Nasional. Nah, program Rp1 ini disambut antusias nih oleh warga atau pengguna transportasi publik pada hari ini. Mereka memanfaatkan tarif kecil yang senilai Rp1 ini untuk pergi atau melakukan perjalanan menggunakan Transjakarta. Dan kemudian juga tarif Rp1 ini tidak hanya berlaku untuk Transjakarta saja, namun juga untuk layanan MRT dan juga LRT. Nah, untuk proses penggunaan ataupun pemberlakuan Rp1 ini prosesnya sama seperti biasa, yang mana pengguna transportasi publik baik itu Transjakarta, MRT ataupun juga LRT ini melakukan tapping menggunakan kartu uang elektronik atau aplikasi transportasi yang digunakan. Nah, kemudian nanti setelah di tap keluar, baru nanti akan dipotong saldo hanya senilai Rp1 saja. Nah, kemudian juga untuk pemberlakuan Rp1 ini diterapkan penuh selama 1 hari ini, sudah berlaku sejak pukul 00 tadi malam hingga berakhirnya jam waktu operasional hingga malam hari nanti. Dan kemudian juga program ini memang dihadirkan oleh Pemprov DKI Jakarta tidak hanya dalam rangka memperingati transportasi nasional saja, namun juga ini mendorong masyarakat agar dapat beralih menggunakan transportasi publik yang terintegritas nih. Nah, tadi juga warga atau pengguna transportasi publik ini menyampaikan harapan mereka. Mereka berharap agar program serupa ini, program Rp1 ini lebih sering dilakukan sehingga ini dapat membantu masyarakat untuk melakukan perjalanan yang nyaman dan juga hemat. Kemudian juga mereka berharap agar perkembangan transportasi publik di Jakarta ini semakin meningkat, kemudian juga semakin banyak halte-halte yang terintegritas baik itu Transjakarta, MRT hingga LRT hingga ke sudut kota Jakarta. Demikian Priska. Ya, terima kasih rekan Hadisti, selamat bertugas kembali. Pemirsa, media sosial dihebohkan lagi dengan kabar dugaan seorang pendakwa yang terlibat pelecehan seksual. Korban merupakan murid didiknya. Syekh Ahmad Al-Misri menjadi sorotan di media sosial perihal dugaan pelecehan terhadap 5 santri laki-laki. Pendakwa ini pun dilaporkan ke polisi terkait kasus dugaan pelecehan seksual. Kasus terungkap dari salah satu korban yang melaporkan ada beberapa santri yang mengalami dugaan pelecehan. Ketika dalam satu peristiwa itu, dengan mengatakan, kok begini Syekh? Ada 2 hal. Pertama, Rasulullah aja melakukan hal ini dengan Ali bin Abi Thalib. Itu yang membuat kami tidak bisa menerimanya. Itulah yang mungkin para guru-guru juga ingin melakukan apa yang sudah dilakukan. Itu ya. Terus yang kedua, ada beberapa korban yang diajak menyaksikan tayangan yang tidak baik. Setelah itu, kok nonton ini? Jawabannya, kalau Imam Syafi'i ada, dia juga pasti nonton ini gitu.
Pemirsa, kericuhan terjadi saat eksekusi lahan di Jalan Mualim Aminuddin, Cibubur, Jakarta Timur pada Kamis siang. Suasana memanas saat jurusita terlibat adu mulut hingga dorong-dorongan dengan warga. Eksekusi lahan yang dilakukan di Jalan Mualim Aminuddin, Cibubur, Jakarta Timur, Kamis siang berujung ricuh. Warga terlibat adu mulut dan dorong-dorongan dengan jurusita yang hendak melakukan eksekusi. Seorang wanita juga meluapkan kekesalannya terhadap petugas jurusita. Selain itu, seorang jurnalis yang sedang meliput terlibat keributan dengan jurusita. Petugas menuduh jurnalis bagian dari warga yang hendak menghalangi eksekusi. Petugas kepolisian yang berada di lokasi berusaha melerai dan menenangkan situasi agar tidak semakin memanas. Ketegangan sempat berlangsung beberapa menit sebelum akhirnya kondisi berangsur kondusif. Ini adalah sebidang tanah, Pak. Bukan eksekusi tanah dan bangunan. Di dalam perkara mungkin ya ini adalah tanah kosong. Proses eksekusi lahan tetap dilanjutkan dengan pengawalan ketat pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kepulan asap muncul di kawasan LTC Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Asap diduga berasal dari genset yang menyala otomatis saat terjadi pemadaman listrik. Genset meleduk, genset. Kepulan asap hitam tiba-tiba muncul dan menggemparkan pengunjung di kawasan LTC Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Diduga asap ini berasal dari genset yang menyala otomatis saat terjadi pemadaman listrik. Kebakaran. LTC kebakaran. Peristiwa ini terjadi saat aliran listrik di kawasan LTC Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat mendadak padam. Dalam kondisi darurat, genset gedung langsung menyala sebagai sumber listrik cadangan. Namun tak lama kemudian, asap hitam pekat muncul dari area halaman dan parkiran gedung. Kepulan asap ini langsung membuat panik pengunjung dan pedagang. Sejumlah orang sempat berkerumun, sementara lainnya memilih menjauh karena khawatir terjadi kebakaran. Meski sempat membuat panik pengunjung dan pedagang, namun kondisi kembali normal setelah petugas terkait melakukan pemeriksaan di titik asap muncul. Info pemadam dong. Nih, buru nih, cepet nih. Di Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara, 4 rumah semi permanen hangus terbakar. Diduga kebakaran dipicu dari korsleting listrik pada salah satu rumah yang ditinggal pemiliknya bernelayan. Kepulan asap hitam pekat beserta kobaran api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan lainnya. Warga yang panik bahu-membahu berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Api berhasil dipadamkan setelah 17 mobil pemadam kebakaran beserta puluhan personil tiba di lokasi. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Api membesar, luncurkan. Sementara itu kebakaran hebat juga melanda permukiman padat penduduk di Jalan Lambung Mangkurat, Samarinda, Kalimantan Timur. Kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik. Kebakaran membuat warga panik lantaran api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan sekitar. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga pun berjibaku memadamkan api. Namun angin kencang serta kondisi jalan yang sempit menyulitkan petugas dalam melakukan pemadaman. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sedikitnya 6 bangunan ludes terbakar. Dari Jakarta dan Samarinda, Kalimantan Timur, Tim Liputan, iNews melaporkan. Suasana tegang menyelimuti lokasi saat petugas mulai menjalankan eksekusi lahan dan bangunan di Jalan Riacu di Sukarame, Kota Bandar Lampung berlangsung ricuh. Pihak keluarga dan sejumlah warga bahkan berdiri di garis depan, menghadang alat berat yang akan merobohkan rumah mereka.
Kericuhan pun tak terelakkan saat petugas memaksa melakukan eksekusi meski dihalangi pihak tergugat. Bahkan salah seorang ibu yang berusaha mempertahankan lahannya ambruk dan pingsan di hadapan petugas sebelum akhirnya dievakuasi oleh petugas dan keluarga. Meski demikian, petugas dan sejumlah alat berat terus melakukan pembongkaran. Pihak tergugat pun kecewa dengan eksekusi yang dilakukan petugas lantaran mereka masih menempuh upaya kasasi yang belum diputus oleh pengadilan. Padahal kami dengan perkara nomor 58 PDT itu masih ada upaya kasasi yang belum putus saat ini. Itu jelas. Kita sudah sehari kemarin kita sudah mengajukan keberatan karena belum adanya kekuatan hukum tetap, belum putusnya perkara kasasi yang melakukan. Meski diiringi tangis dan perlawanan, eksekusi tetap berjalan hingga tuntas menyisakan puing-puing bangunan. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, A-News melaporkan. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.